Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Warsatul Jannah di kelas Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenal perkembangan sosial emosi pada remaja melalui pendekatan teori yang dikemukakan oleh tokoh Erik Erikson. So, simak terus ya. Sebelum membahas perkembangan sosial emosi pada remaja, sebaiknya kita mengetahui atau mengenal terlebih dahulu apa itu remaja. Masa remaja adalah masa peralihan atau transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Maka dari itu, seorang remaja pada umumnya harus meninggalkan atau menghilangkan sifat kekanak-kanakan, tapi juga belum bisa berpikir atau bertindak, melainkan harus mencoba menjadi seperti orang dewasa. Umumnya, masa remaja terdiri dari dua fase, yaitu fase awal dengan rentan usia 13-16 tahun dan fase akhir dengan rentan usia sekitar 17-20 tahun. Masa remaja disebut juga usia bermasalah, karena pada masa ini, masalah tidak lagi diselesaikan oleh orang tua atau guru, melainkan individu dituntut untuk bisa mandiri dengan menyelesaikan masalah atau problemnya sendiri. Selain itu, masa remaja juga disebut masa tidak realistis, karena cenderung memandang sesuatu bukan berdasarkan realita. Namun seiring bertambahnya pengalaman, pandangannya tentang segala hal akan semakin realistis. Selanjutnya, kita akan membahas perkembangan emosi pada masa remaja. Perkembangan emosi pada masa remaja mempunyai ciri khas, yaitu berupa badai dan stres, atau biasa disebut juga dengan storm and stress. Hal ini karena emosi pada remaja cenderung tidak menentu, tidak stabil dan labil karena sedang ada dalam fase pubertas, dan juga sering meledak-ledak. Akhirnya, remaja cenderung menunjukkan emosinya melalui sikap cepat marah, gelisah, menyendiri, cemas, sentimen, nervous, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, penyebab perubahan emosi pada remaja dipicu oleh hal-hal berikut, yaitu karena perubahan hormon, nutrisi, anemia, cacat tubuh, tuntutan tinggi, dan keluarga. Faktor keluarga yang biasanya menjadi penyebab perubahan emosi pada remaja adalah hambatan berupa keuangan atau peraturan ketat orang tua terhadap anak. Selain itu, keharmonisan keluarga juga tidak kalah penting. Setelah mengetahui perkembangan emosi, perkembangan sosial pada remaja juga sangat penting loh. Tugas perkembangan sosial pada remaja adalah dengan mencari identitas. Remaja cenderung senang menunjukkan siapa diri mereka dan peranannya di dalam masyarakat. Karena itulah, pergaulan dengan teman sebaya dan lingkungan sosialnya bertambah luas dan kompleks. Hal ini bertujuan untuk mencari bantuan emosional di dalam kelompok. Karena keberhasilan dalam kelompok akan menambah rasa percaya diri. Sebaliknya, saat remaja ditolak dengan kelompoknya, menjadikan mereka merasa menanggung hukuman yang sangat berat. Sikap yang sering ditampilkan pada masa ini ialah kompetensi atau persaingan, konformitas atau selalu ingin sama dengan kelompoknya, menentang otoritas, sehingga mereka sering menentang aturan yang ada, dan menentang atau menolak campur tangan dari orang dewasa. Sikap dan keinginan untuk menentang pada remaja akan berbahaya jika sering diabaikan, karena akan berkembang menjadi kenakalan remaja. Sehubungan dengan ini, teori psikososial Erikson juga membahas tentang perkembangan sosial emosi pada remaja. Tahap perkembangan remaja menurut Erikson disebut juga dengan tahap adolescent, yakni rentan usia 12-20 tahun. Krisis sosial yang dialami pada masa ini adalah identity versus identity confusion.
Berikut adalah tugas dan ciri perkembangan sosial emosi pada masa remaja menurut Erikson. Pada masa ini, individu belajar tentang peran apa yang akan ia mainkan jika kelak beranjak dewasa. Individu akan mencari tahu lebih banyak tentang dirinya dan cenderung menginginkan feedback atau respon dari orang lain, khususnya dalam hal komunikasi. Karena masa ini adalah masa transisi dari anak-anak ke dewasa, maka seorang remaja harus banyak mengeksplorasi setiap kemungkinan yang ada dan membentuk identitas atau jati diri dengan hasil eksplorasinya. Identitas atau jati diri di sini berkaitan dengan kepercayaan, konsep ideal, dan nilai yang membentuk karakter. Ada dua respon hasil saat seseorang berada di fase ini, yakni adaptive coping dan maladaptive coping. Untuk adaptive coping terjadi jika seseorang berhasil mengatasi konflik, baik itu perkembangan maupun internal, yang akan memunculkan rasa percaya diri dan identitas yang kuat. Hal tersebut berguna sebagai bekal menghadapi masa selanjutnya. Selain itu, ia juga mendapat reward berupa basic strength yang dinamakan fidelity. Orang yang mempunyai fidelity mempunyai kemampuan untuk hidup berdampingan dengan harapan dan standar masyarakat. Sedangkan, maladaptive coping terjadi jika seorang remaja gagal dalam menghadapi masalahnya, dalam menyelesaikan tugas perkembangan atau krisis sosial, yang akhirnya remaja tersebut akan mengalami krisis identitas. Itu dia tadi bahasan kita mengenai perkembangan sosial emosi pada remaja yang berhubungan erat dengan teori perkembangan psikososial yang dikemukakan oleh Erik Erikson. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.